Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membedah sebuah tulisan dari Febri Satria Yazid yang menurut saya benar-benar menangkap perasaan kita hidup di zaman yang serba bising ini. Yuk, langsung kita selami. Penulisnya ini ngajak kita buat nostalgia sedikit, kembali ke sebuah masa di mana rasanya semuanya itu serba jelas. Garis antara mana yang benar dan mana yang salah itu tebal banget, dan hati kita tuh kayaknya gampang aja gitu buat membedakannya. Tapi, ya, masa itu rasanya udah lewat. Sekarang dunia bergerak jauh lebih cepat. Dan saking cepatnya, batas antara mana yang nyata dan mana yang cuma ilusi jadi makin kabur. Nah, ini yang membawa kita ke bagian pertama, di mana kita akan menjelajahi lanskap baru yang membingungkan ini, yang oleh penulisnya disebut zaman yang kabur. Metafora utama yang dipakai di sini adalah Fata Morgana. Tahu kan Fata Morgana? Itu loh fenomena optik di mana kita ngelihat ada danau berkilauan dari kejauhan, tapi pas kita samperin dengan susah payah, ternyata cuma hamparan pasir doang. Dan kurang lebih, ya beginilah dunia yang kita tinggali sekarang. Kebenaran dan tipu daya itu bisa kelihatan dan terdengar sama persis. Ini maksa kita buat jadi jauh lebih waspada. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Pertanyaannya kan, apa sih yang menciptakan Fata Morgana yang begitu kuat ini? Nah, penulis menunjuk ke satu kekuatan yang sangat spesifik. Di dunia kita yang berisik ini, popularitas itu udah jadi kayak matahari baru. Sinarnya terang banget dan otomatis menarik perhatian semua orang. Saking terangnya, kadang kita jadi silau dan nggak bisa lihat cahaya-cahaya lain yang mungkin lebih penting. Nah, ini dia nih logika dari si matahari baru ini. Suara yang paling kenceng sering disalahartikan sebagai pemikiran yang paling dalam. Ide yang catchy atau gampang diingat nyebarnya lebih cepat daripada ide yang bijak. Hasilnya, dunia seakan bergerak mengikuti irama yang paling ramai, bukan yang paling benar. Jadi poin kuncinya di sini adalah popularitas itu sendiri sebenarnya nggak baik atau buruk. Dia itu cuma alat. Di tangan yang tepat bisa jadi lentera yang menuntun. Tapi kalau di tangan yang salah, wah bisa jadi panggung besar untuk menciptakan berbagai ilusi. Terus-menerus mengejar ilusi dan hidup di tengah kebisingan ini, tentu aja ada akibatnya. Ada harga yang harus kita bayar sebagai manusia. Penulis mengidentifikasi semacam kelelahan kolektif, kita semua capek. Capek sama pertunjukan yang gak ada habisnya ini, capek sama semua kebisingan, dan mungkin yang paling melelahkan adalah perasaan kalau kebenaran itu seringkali kalah sama kemasan yang cantik. Nah, di titik kelelahan itulah narasi ini sampai pada titik baliknya. Kita terdorong buat bertanya pada diri sendiri, pertanyaan yang paling krusial, tunggu dulu, ini beneran nyata atau cuma kelihatannya aja yang nyata? Dan mengajukan pertanyaan itu adalah langkah pertama dari apa yang disebut penulis sebagai jalan menuju kejelasan. Solusinya ternyata bukan mencari fata morgana yang baru, tapi justru dengan berbalik ke dalam diri kita sendiri. Dan kerennya, jalan menuju kejelasan ini digambarkan sebagai proses 3 langkah yang sangat sederhana, yang bisa kita semua latih. Artikel ini ngingetin kita bahwa kebenaran yang sejati itu seringkali nggak teriak-teriak. Dia justru tumbuh dengan tenang di ruang-ruang yang jauh dari sorotan lampu panggung. Hal ini kemudian membawa kita pada sebuah pilihan terakhir. Sebuah pilihan yang kuat yang harus kita semua ambil di tengah zaman yang kabur ini. Penulisnya sangat realistis. Dia bilang ilusi itu akan selalu ada. Fata Morgana akan selalu muncul di cakrawala, menggoda kita. Dan itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Tapi, yang bisa kita kendalikan adalah respons kita. Kita selalu punya pilihan, mau ikut-ikutan berlari mengejar kilauan ilusi itu, atau memilih untuk berjalan dengan mantap menuju mata air yang sejati. Mau didorong keramaian, atau dipandu kejernihan dari dalam diri. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Sejarah itu nggak akan mengingat siapa yang paling viral atau paling sering tampil. Tapi sejarah akan mengenang mereka yang tetap teguh pada kebenaran, bahkan saat seluruh dunia sedang sibuk memuja bayang-bayang. Jadi, untuk menutup pembahasan kita kali ini, artikel ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang sangat provokatif untuk kita renungkan baik-baik. Coba tanyakan pada diri Anda, kilau mana yang sebenarnya sedang Anda kejar?